Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hari ini akan mempelajari tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan. Nah, apa hubungannya materi ini dengan materi yang sebelumnya? Materi yang sebelumnya apa, Mbak Belva? Organ gerak hewan. Ya, untuk subtema 1 kemarin kita mempelajari organ gerak hewan. Untuk yang sekarang kita mempelajari manusia dan lingkungannya. Hubungannya antara organ gerak hewan dan manusia itu sama-sama apa? Sama-sama adalah mereka mempunyai organ gerak. Nah, sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah satu, mengamati gambar, siswa dapat mengetahui aktivitas-aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia secara rinci. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara tanggung jawab. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ya anak-anak. Jadi kita mengamati gambar, kegiatan membaca, sama kegiatan menulis. Untuk pelajaran IPA, pada manusia. Sekarang sudah tanya, ini gambar apa ya yang dipikirkan oleh seorang perempuan ini? Atau anak ini memikirkan apa ya anak-anak? Seseorang menaik sepeda dan Oke, pinter Mbak Belva. Jadi, seseorang naik sepeda dan seseorang naik sepeda motor. Nah, apa hubungannya seseorang naik sepeda motor dan seseorang naik sepeda dengan organ gerak pada manusia? Hubungannya apa? yang naik sepeda menggunakan organ gerak kaki, dan kalau menggunakan langkah menggunakan organ gerak. Oke, pinter Mbak Belva, 100. Jadi kalau bersepeda dia menggunakan organ gerak kaki, sedangkan untuk yang memakai sepeda motor dia menggunakan organ gerak tangan. Selanjutnya anak-anak yang kita pelajari yaitu alat gerak manusia. Nah, di sini Ibu Tati sudah menampilkan gambar kerangka manusia. Di dalam tubuh manusia itu terdiri dari 3 komponen yang penting membentuk tubuh, yaitu apa? Otot, tulang, dan sendi. Alat gerak manusia itu ada 2 anak-anak. Alat gerak aktif sama alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu otot. Jadi di dalam tubuh kita ini, di dalam daging kita ini ada namanya otot. Otot ini melekat di dalam rangka tubuh kita. Kalau yang keras di dalam tubuh kita ini namanya kerangka. Tapi kalau yang apa? Di dalam daging ini namanya otot. Nah, kerangka manusia itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tengkorak. Tengkorak itu ini anak-anak. Yang kedua, rangka badan. Rangka badan ini keseluruhan. Yang ketiga, rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak itu adalah tangan dan kaki.
Tengkorak fungsinya adalah untuk melindungi otak. Sedangkan rangka badan ini berfungsi untuk melindungi organ dalam seperti jantung, paru-paru, sama organ pernapasan. Jadi, rangka badan itu ini. Dia melindungi tubuh kita yang ada di dalamnya, yaitu jantung, paru-paru, dan organ pencernaan. Selanjutnya, rangka anggota gerak dibagi menjadi dua, yaitu anggota gerak bagian atas dan anggota gerak bagian bawah. Untuk anggota gerak bagian atas berarti tangan. Anggota gerak bagian bawah yaitu kaki. Dari sini paham enggak anak-anak? Paham, Bu. Sekarang kita tampilkan YouTube-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-1. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Nah, manusia dalam kehidupan sehari-hari itu selalu memanfaatkan anggota tubuhnya. Nah, beberapa aktivitas manusia yang memanfaatkan anggota tubuh diantaranya berjalan, berlari, bermain otot disebut alat gerak aktif karena otot itu dapat bergerak. Sedangkan tulang itu disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot tulang itu tidak bisa bergerak. Bagaimana sih caranya menentukan ide pokok? Yang pertama, kita membaca dulu teksnya atau paragraf tersebut secara keseluruhan, harus dibaca dulu semuanya. Setelah itu, baru kalian cari mana kalimat pokok dari teks tersebut. Setelah ketemu kalimat pokoknya, kalian ambil inti dari kalimat pokok tersebut. Karena ide pokok itu biasanya adalah inti dari kalimat. Nah, sekarang Bu Tati akan menjelaskan tentang ide pokok pada paragraf. Apa itu ide pokok pada paragraf? Ide pokok pada paragraf itu adalah inti dalam setiap paragraf. Di dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok yang bisa terletak di awal paragraf, disebut deduktif, di akhir paragraf disebut induktif, atau di keseluruhan paragraf. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama itu apa? Kalimat utama itu adalah kalimat di mana terdapat ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, pikiran utama. Kalimat utama berfungsi untuk membantu pembaca dalam menemukan inti informasi dalam sebuah paragraf. Ciri kalimat utama itu yang pertama harus mewakili isi bacaan. Yang kedua bisa berdiri sendiri. Yang ketiga menjadi kalimat yang dikembangkan atau dijelaskan oleh kalimat lain. Kalimat pengembang bisa juga disebut dengan kalimat pendukung atau kalimat yang menjelaskan ide pokok. Kalimat pengembang ini fungsinya sebagai kalimat yang mendukung informasi dari kalimat utama secara rinci.